Cerdas di Rumah, senang sekali hari ini Kak Karina kembali menemani kalian dalam sebuah program yang tentunya akan membuat pribadi kita menjadi karakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan tentunya berintegritas. Inilah Siap-Siap Aku Bisa, kuis anak Indonesia. Dan sekarang Sobat Cerdas di Rumah kita sudah ada di kota Solo. Tepatnya di Taman Balai Kambang, sebuah objek wisata yang paling diminati di kota Solo. Dan tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga menjadi taman seni dan budaya dan juga paru-paru kota loh. Tepuk tangan dong untuk Taman Balai Kambang, luar biasa. Langsung aja yuk Sobat Cerdas, kita kenalan dengan adik-adik hebat yang ada di sini. Kita kenalan dengan sekolah yang ada di tim merah. Silakan. Kenalkan kami dari SD Al-Islam. Marilah kita belajar dengan ceria untuk membela SD Al-Islam, untuk memenangkan kuis SSAB. Juara, sekali juara tetap juara, selama kita belajar dengan ceria. Mari kita belajar dengan ceria untuk memenangkan kuis ini. Kita tetap setia membela SD Al-Islam. Al-Islam doa! Semangat, semangat, semangat! Yes! Lanjut ya, kita berkenalan dengan sekolah yang kedua, sekolah yang ada di tim biru. SMP Toran sekolah kami, murid-murid yang masih berprestasi, menjunjung sportivitas juga kreativitas. SMP Toran kita cerdas, SMP Toran ceria. Sekarang waktunya kita berkenalan dengan adik-adik hebat yang ada di tim hijau. Siapa kita? SMP 1, Siapa kita? SMP 1. Ayo, ayo, ayo. Ayo SMP Solo, kita harus selalu berjuang. Taat beribadah, cerdas berkarakter. Kami di sini untukmu SMUI. SDMUI, Juara, NKRI. harga mati, yeay! Tim kuning. I know I can be, wonder, wonder be. Katonan is the best, every wonder, wonder be. We can do the best and we can be number one. We are student Katonan, everybody dea ea. Katonan funky, siap-siap ku bisa. We are Katonan coming to you can. Home baya, hea hea home. We are the student, we are the best. Forever is the best. Aha. Luar biasa. Nah ini dia sekolah yang terakhir, sekolah yang ada di tim orange. Inilah aku bergerak maju, pantang mengeluh, doa di dadaku, prestasi selalu, semangat berpacu, bakti pada guru, juga bapak ibu. Cemara dua. NKRI, harga mati. Luar biasa ya semangatnya adik-adik dari Solo ini ya. Nah kalau tadi kita sudah berkenalan dengan adik-adik hebatnya, sekarang kita berkenalan dengan juri-juri kita yang inspiratif dan pastinya luar biasa. Ini dia yang selalu menemani kita nih Sobat Cerdas di Rumah, ada Bapak Doni Kusuma. Bagaimana kabar adik-adik semuanya di sini? Harus optimis dan jangan malu-malu menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Oke, siap? Oke. Nah kita kenalan ya dengan juri yang berikutnya, yaitu yang paling cantik Ibu Sri Purwaning Tias. Hai anak-anakku. Tepuk tangan untuk Surakarta. Berikutnya ada Pak Fauzan Amar yang juga menjadi tim implementasi penguatan pendidikan karakter. Adik-adik apa kabar semuanya? Saya kira kalau Presiden Indonesia dari Solo melihat adik-adik ini, mereka mungkin salah satu akan menjadi Presiden Indonesia. Wow, luar biasa. Kita sudah berkenalan ya Sobat Cerdas dengan adik-adik hebat dan juga juri-juri kita yang luar biasa. Langsung saja kita masuk ke babak yang pertama, babak kenali tokoh. Kak Karina akan membacakan clue dan sampai gambarnya muncul di layar, adik-adik tidak diperkenankan untuk memencet bel. Untuk keadilan bersama, mengerti? Oke. Ada yang mau hadiah nggak? Mau? Aku kasih poin aja kali ya, 50 untuk masing-masing tim. Tangannya di atas tombol, siap-siap karena kita akan segera masuk ke soal pertama, kenali tokoh. Beliau adalah ibu negara dari Presiden Indonesia yang ketiga.
Semasa hidupnya, ia habiskan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan program kesejahteraan anak. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang tokoh tersebut? C4. Ibu Ainun Habibie ada sumbangsi yang rumah sakit donor mata. Terima kasih tim hijau. Tepuk tangan dong untuk tim hijau. Bagaimana Dewan Juri? Ibu Ainun Habibie memang tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa ini, mendirikan Bank Mata, membantu para tunanetra memperoleh kesembuhan dan pengobatan. Yang lebih menarik adalah dia mendidik anak-anaknya itu jadi hidup sederhana. Jadi ada nilai-nilai kesederhanaan yang ditanamkan yang perlu menjadi nilai bagi kita semua. 60. Kita lanjut ya ke soal kedua, kenali tokoh. Berkat jasa besarnya saat menjabat Perdana Menteri Indonesia, namanya diabadikan pada bandara, stasiun, dan taman hutan raya. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang tokoh tersebut? C4 lagi. Juanda Kartawijaya menjadi Menteri Keuangan, Pertahanan, Pekerjaan, dan Keagamaan. Terima kasih tim hijau, lagi-lagi berhasil dijawab oleh C4 dari tim hijau. Silakan Dewan Juri. Beliau adalah seorang nasionalis sejati, mengabdi pada negeri. Nah, nilai-nilai PPK yang bisa kita dapatkan dari Insinyur Haji Juanda adalah integritas, keteladanan, dan nasionalis. 60. Kita akan segera masuk ke soal yang ketiga, tapi sekarang waktunya pindah baris. Baik, langsung saja kita masuk ke soal ketiga, kenali tokoh. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia berhasil menjadi lulusan terbaik Hooger Burger School se-Hindia Belanda. Dan karena kemampuannya di bidang diplomasi, ia dikenal sebagai The Grand Old Man. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang tokoh tersebut? A3. Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri, Konsulat Belanda di Arab Saudi, anggota PPKI, dan Ketua Partai Sarekat Islam. Selain menjadi aktivis Sarekat Islam, ia juga seorang penulis di media cetak untuk mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Dia sebagai pengabdi pada negeri, seorang nasionalis. 70. Wow, 70 berhasil diraih oleh kelompok merah. Ini dia soal keempat, kenali tokoh. Dia adalah musisi muda berbakat yang dimiliki Indonesia sejak kecil. Ia sudah mahir menguasai teknik permainan piano. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang adik-adik ketahui tentang tokoh tersebut? A4. Joy Alexander, ia berprestasi Grammy Awards 2017 kategori Best Improvised Jazz Solo. Adik-adik luar biasa ya, Joy Alexander ini anak Indonesia yang sangat luar biasa, punya bakat musik jazz sejak kecil dan karena ketekunan dan kepiawaiannya bermain, dia itu mengharumkan nama bangsa Indonesia. 60. Keempat soal telah berhasil dilalui dengan luar biasa dan Kak Karina harap adik-adik di sini bisa meneladani sifat-sifat baik dari tokoh-tokoh inspiratif tadi ya. Gitu dong. Sekarang waktunya kita mendengarkan skor akhir untuk babak kenali tokoh dari Dewan Juri. Untuk segmen pertama, SD Al-Islam 2 dari kelompok merah, nilai total 180. SD Petoran Solo dengan nilai total 50. Kemudian SD Muhammadiyah 1 Ketelan dengan nilai 170. Kemudian SD Keratonan dengan nilai 50. SD Cemara 2 dengan nilai 50. Terima kasih Dewan Juri. Masih ada 3 babak lagi, jadi adik-adik nggak usah khawatir kalau misalnya belum bertambah nilainya karena kita akan segera kembali dengan yang lebih seru lagi. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Siap-Siap Aku Bisa Kuis Anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Siap-siap aku bisa.
lagi di Siap-Siap Aku Bisa, kuis anak Indonesia. Kalau tadi di babak pertama kita sudah mengenali tokoh-tokoh inspiratif Indonesia, sekarang kita akan segera masuk ke babak yang kedua, babak Sikap Baikku. Adik-adik akan ada 4 video yang diputar di layar. Dan adik-adik bisa menjawabnya secara rebutan. Kak Karina minta untuk mengemukakan pendapat atas kejadian tersebut. Dan juga menyebutkan nilai karakter apa yang terjadi dalam video itu. Sebelum kita masuk ke soal yang pertama, waktunya pindah baris. Tangannya siap-siap di atas tombol, nonton videonya sampai habis, perhatikan videonya sampai habis. Kita masuk ke soal pertama, Sikap Baikku. C2. Si kakak kepada adiknya Memiliki sifat menyayangi, berbagi. Katanya si kakaknya mempunyai sifat yang menyayangi dan berbagi, Dewan Juri. Tepuk tangan dulu dong untuk tim hijau. Sebagai anak yang berkarakter, nasionalis, bijaksana, memiliki sikap rela berkorban. Meskipun ingin makan roti itu, tetapi ketika melihat adiknya, diberikan kepada adiknya. 70. Langsung ya kita masuk ke soal yang kedua, Sikap Baikku. C4. Video itu menceritakan tentang seorang anak yang suka mengganggu temannya. Tetapi ketika anak yang suka mengganggu tersebut sedang sakit, anak yang sering diganggu, dia telah peduli kepada temannya itu dan menjenguknya. Lalu dia membawakan buah tangan untuk temannya itu. Termasuk ke dalam sikap gotong royong. Kita perlu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah ciri anak Indonesia yang bukan hanya tadi ditunjukkan sudah benar gotong royong, tetapi juga punya integritas. Bagaimana kita menjadi anak-anak Indonesia yang baik. Karena itu kalau kita diganggu sama teman, sebaiknya kita lebih banyak mengenal teman itu dan bersahabat. Nanti pasti dia tidak akan jahil lagi pada kita. 90. Berhasil diraih oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan. Sebelum masuk ke soal yang ketiga, waktunya pindah baris. Langsung saja kita masuk ke soal ketiga, Sikap Baikku. Kakak, tolong belikan gula sebentar ya. B1. Ada teman yang sedang bermain, tetapi temannya itu disuruh untuk membelikan gula ke warung. Tetapi anak itu menunda pekerjaan yang disuruh oleh ibunya. Seharusnya ia tidak menunda. Sikap baik tersebut adalah sikap yang berkarakter gotong royong dan integritas. 60. Ada lagi satu soal terakhir, siap-siap diperhatikan videonya. Kita masuk ke soal keempat, Sikap Baikku. Silahkan, ini jusnya. Terima kasih, Pak. Ini kembaliannya ya, 1000. Terima kasih, Pak. Pak, ini uang kembaliannya kelebihan. Oh, terima kasih ya, Dik. A4. Kita harus jujur
Jika kita menambah kembalian lebih, kita tidak boleh berbohong. Uang itu bukan hak kita, jadi kita harus dikembalikan. Termasuk karakter religius. Religius? Iya. Terima kasih tim merah. Yang sudah mengembalikan kelebihan uang, ya. Ini juga untuk pesan semuanya saja, kalau ada kelebihan uang harus dikembalikan. 70. 70 berhasil diraih oleh SD Al Islam 2 untuk soal terakhir di babak sikap baikku. Sekarang kita dengerin dulu ya nilai terakhir untuk babak sikap baikku dari Dewan Juri. Tim merah dari SDN Al Islam 2 memperoleh nilai 70. Tim biru dari SDN Petoran Solo memperoleh nilai 60. Untuk tim hijau dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan memperoleh nilai 160. Tim kuning dari SDN Keratonan memperoleh nilai 0. Jangan putus asa, ayo semangat, tepuk tangan. Dan untuk SDN Cemara 2 juga masih memperoleh nilai 0. Kita kasih aplaus dan semangat ya. Terima kasih Dewan Juri. Sobat cerdas, setelah yang satu ini Kak Karina akan mengajak adik-adik di sini untuk keliling negeriku tercinta. Pengen tahu kan keseruannya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Siap-Siap Aku Bisa, Kuis Anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Siap-siap aku bisa. Masih dalam acara yang seru dan pastinya menambah wawasan kita Sobat Cerdas. Di mana lagi kalau bukan Siap-Siap Aku Bisa, Kuis Anak Indonesia. Seperti yang tadi Kak Karina sudah bicarakan, Kak Karina akan mengajak kalian semua untuk ke negeriku tercinta. Apa sih negeriku tercinta? Indonesia. Sebelum kita masuk ke soal yang pertama, sekarang waktunya pindah baris. Ini buat adik-adik yang sudah ada di barisan paling depan, Kak Karina minta pada soal yang pertama, adik-adik harus menebak nama provinsi dan ibu kotanya. Apa yang kalian ketahui tentang kesenian tradisional, tempat wisata, rumah tradisional, makanan khas dan hasil kekayaan alamnya. Kita masuk ke soal pertama, negeriku tercinta. Provinsi ini terbentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 dan memiliki suku asli yang dikenal dengan suku Mandar. Sulawesi Barat. Keseniannya adalah tari patudu, tari turang batu, alat musik calong. Terus makanan adatnya kue apang, kue bolu paranggi, sama loka anjoroi. Di situ wisatanya ada situs Waruga dan Pulau Karampuang. Hasil kekayaan alamnya ada kakao, kopi robusta, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, emas, batu bara, dan minyak bumi. Luar biasa, terima kasih tim hijau, lancar dan jawabannya nggak tanggung-tanggung. Sulawesi Barat itu adalah pemekaran dari Sulawesi Selatan sebagai sebuah provinsi yang memiliki kemandirian di dalam bidang pertanian dan dalam bidang ekonomi. 90. Wow, sedikit lagi hampir sempurna menjadi 100. Kita masuk ya ke soal kedua, negeriku tercinta. Dalam soal kedua ini kalian harus menjawab apa saja yang kalian ketahui tentang objek wisata, tempat bersejarah dan oleh-oleh dari kabupaten atau kota yang Kak Karina bacakan. Kabupaten ini terletak tepat di sisi barat Pulau Sulawesi yang pastinya memiliki potensi alam yang indah dan menjadi daya tarik para wisatawan. C4. Majene, objek wisatanya yaitu Matai Dato, permandian air panas Limboro, air terjun Talasang Malunda. Tempat bersejarahnya yaitu makam Raja-Raja Banggai, Museum Mandar, kompleks makam kuno Imanang dan Kubang. Oleh-olehnya yaitu baye, dadar Balanda, tortilla labu,
Keripik rumput laut, abon ikan. 100. Tadi soal pertama 90, sekarang soal kedua 100. Sebelum kita masuk ke soal ketiga, sekarang waktunya pindah baris. Kita masuk ke soal ketiga, negeriku tercinta. Di provinsi ini ada sebuah situs purbakala percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara. Apakah nama candi ini dan apa saja yang kalian ketahui tentang candi tersebut? C3. Nama candinya Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Candi ini merupakan candi yang paling besar di Sumatera ya adik-adik ya. Lebih dari itu, kompleks candi ini dahulu banyak dihuni oleh orang dari berbagai macam budaya. Jadi adik-adik bisa bayangkan bangsa Indonesia ini dari dulu sebenarnya sudah hidup berdampingan dengan banyak bangsa-bangsa lain. 80. Langsung ya kita masuk ke soal keempat, negeriku tercinta. Lagu ini adalah lagu yang penuh dengan nilai budaya dan awal terciptanya lagu ini ditujukan untuk anak-anak di jenjang TK dan SD. B3. Suwe Ora Jamu adalah lagu tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Makna dari lagu Suwe Ora Jamu adalah dua orang yang telah lama tidak bertemu, setelah bertemu sangat mengecewakan. Lagu Suwe Ora Jamu mempunyai makna ketika sudah lama tidak bertemu dan akhirnya dapat bertemu kembali meskipun dengan jarak waktu yang cukup lama. 60. Sekarang kita dengerin yuk skor terakhir untuk babak negeriku tercinta dari Dewan Juri. Tim merah nilai 0. Tim biru dari SD Petoran skor 60. Tim hijau SD Muhammadiyah 1 Ketelan 270. Tepuk tangan yang meriah. Tim kuning SD Negeri Kratonan 0. Tepuk tangan lagi, ayo semuanya, ayo biar lebih semangat lagi untuk SD Kratonan. Tim oranye SD Negeri Cemara 2 0. Ayo tepuk tangan lebih meriah. Luar biasa. Terima kasih Kak Karina. Terima kasih Ibu Tia. Sobat Cerdas, setelah yang satu ini kita akan masuk ke babak yang terakhir. Dan inilah babak yang paling seru karena kita akan menyaksikan kekompakan mereka sebagai tim. Dan ada nilai 200 yang menunggu mereka. Nah, penasaran kan seperti apa serunya? Tetap di Siap-Siap Aku Bisa, Kuis Anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Siap-siap aku bisa. Sobat Cerdas di rumah, kita sudah sampai di babak yang terakhir. Inilah babak yang paling seru, babak Ayo Bermain. Dalam babak ini adik-adik diuji nih keterampilannya, kekompakan timnya, dan juga kemampuan berkomunikasinya. Kita akan bermain komik kejujuran. Jadi permainan kita kali ini adalah bermain dengan menumbuhkan karakter gotong royong dan nasionalis. Gotong royong melalui kerjasama dan juga nasionalis melalui menjaga lingkungan dengan bermain memanfaatkan barang bekas. Kalian sudah disiapkan peralatan lukis, papan tulis, dan majalah bekas. Adik-adik bertugas membuat komik tentang anak jujur dan menghias hasil gambar menggunakan koran yang sudah dilipat kecil. Nah, setelah selesai, kalian wajib mempresentasikan tentang komik kejujuran kalian dan kenapa sih kita harus jujur sebagai anak Indonesia. Mengerti? 3, 2, 1, waktunya 5 menit dari sekarang.
karyanya. Langsung saja kita mulai dari kelompok pertama SD Al Islam 2. Di komik kami memiliki 3 nilai-nilai karakter. Antaranya berani jujur, bertanggung jawab, serta hidup rukun. Nilai kejujuran dapat kita temui di dialog ketiga dan keempat. Karena Andi dan teman-temannya bermain bola di halaman rumahnya. Dan ibu pun bertanya kepada Andi, siapa yang memecahkan pot ini? Andi pun menjawab, saya. Oh ya sudah. Anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mengikuti sifat seperti Andi. Nilai hidup rukun pun ditunjukkan di saat Andi dan teman-temannya bermain bersama dalam keharmonisan pertemanan. Kelompok biru SDM Petoran Surakarta. Kami menggambar komik tentang kejujuran siswa dengan gurunya. Gambar pertama, ada uang yang jatuh di halaman sekolah. Lalu gambar kedua, ada seorang anak yang menemukan. Lalu gambar ketiga, anak itu memberikan kepada gurunya. Kesimpulan dari semua gambar ini adalah kita harus berbuat jujur di mana saja dan kapan saja. Karena perbuatan jujur itu adalah membuat hati kita tentram dan mempunyai banyak teman. Kelompok hijau SD Muhammadiyah 1 Ketelan. Di sini ada 2 tokoh yang bersahabat, yaitu Nia dan Clara. Kita sebagai anak Indonesia harus bersikap jujur. Mengapa? Karena jujur merupakan kunci dari kesuksesan. Apabila kita sukses, kita bisa mengangkat dan mengharumkan nama Indonesia. Jujur pun dapat kita terapkan mulai kita sejak kecil, walaupun dari hal-hal yang sepele. Apalagi jujur merupakan salah satu karakter PPK yang termasuk dalam integritas, yaitu upaya menjadikan diri agar dapat dipercaya dalam tindakan, pekerjaan, dan perkataan. Sekolah yang keempat SDN Kratonan. Di sini saya dan kelompok saya memilih tema yaitu tentang kantin kejujuran. Di sini menceritakan tentang anak yang ingin membeli permen di kantin sekolah. Dari kecil kita harus dapat membiasakan menjadi anak yang jujur. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak yang baik dan jujur. Yang berikutnya silakan tim Orange. Nah, di sini di gambar pertama ada ayah yang menyuruh anaknya untuk membeli kopi. Nak, beliin bapak kopi ya. Jawab anaknya, iya pak. Kita harus bersikap jujur kepada kedua orang tua kita. Cerita ini mengandung religius, yaitu kita tidak boleh berbohong karena Tuhan melihat setiap gerakan kita. Lalu integritas, kita harus bercakap apa adanya atau jujur. 5 tim ini semua presentasinya luar biasa. Tepuk tangannya mana buat teman-temannya? Kalau tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman, dari adik-adik hebat ini, sekarang kita waktunya mendengarkan pendapat Dewan Juri dari hasil karya dan presentasi mereka ya Sobat Cerdas. Perlu adik-adik ketahui, kami tim Yuri akan melihat bagaimana anak-anak bekerja sama, gotong royong. Kemudian dilihat juga kreativitasnya, ya. Jadi dalam menggambar ada pemilihan warna yang tepat dan isi dari presentasi tadi bagaimana pesannya. Tepuk tangan semuanya. Kelompok merah SD Al Islam 2 mendapatkan nilai 180. Dari kelompok biru SD Negeri Petoran Solo mendapatkan nilai 200. Oke. Kelompok hijau SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Dewan Juri memberikan nilai 200. Kelompok kuning SD Negeri Kratonan, Dewan Juri memberikan nilai total 200.
kelompok orange SD Negeri Cemara 2, Dewan Juri memberikan nilai 190. Kita sudah bermain kenali tokoh, sikap baikku, negeriku tercinta, dan juga ayo bermain. Berarti sekarang kita akan mendengarkan total skor dari babak pertama hingga babak terakhir dan mengetahui siapakah para terbaik. Jadi langsung saja kita tanya ke Dewan Juri siapakah para terbaik itu. Terbaik kelima dengan nilai 240 yaitu diperoleh tim Orange dari SDN Cemara 2. Juara terbaik keempat memperoleh nilai 250 diperoleh kelompok kuning dari SDN Kratonan. Juara terbaik ketiga dengan nilai 370 diperoleh kelompok biru dari SDN Petoran Solo. Juara terbaik kedua dengan nilai 430 diperoleh tim merah dari SDN Al-Islam 1. Juara terbaik pertama diperoleh tim hijau dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan dengan nilai 800. Ya, kita kasih plong. Inilah Sobat Cerdas di Rumah para terbaik kita SD Cemara 2. Lalu terbaik keempat dari SD Kratonan 3 Surakarta. Terbaik ketiga dari SDN Petoran Surakarta. Terbaik kedua SD Al-Islam 2. Dan inilah dia terbaik pertama kita diterima oleh Petruk dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan. Sobat Cerdas, berakhir sudah permainan kita kali ini. Dan ada sebuah kutipan dari Tan Malaka. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita akan menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Follow Instagram kami @ssab Indonesia dan juga subscribe official YouTube kami di Siap-Siap Aku Bisa Indonesia. Saya Karina Nadila, sampai bertemu di kota berikutnya. Kuis yang sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Karena di kuis ini kita bisa menambah pengetahuan kita dapat belajar menghargai sesama, menambah wawasan bagi anak-anak, menambah rasa cinta pada tanah air, menambah rasa percaya diri. Mendidik banget buat anak Indonesia untuk membangun karakter mereka sendiri-sendiri. Sangat memotivasi bagi anak supaya lebih berpotensi lagi dalam belajarnya. Mengenal Indonesia, lebih mengerti karakter-karakter yang harus mereka miliki dari sejak dini.